Halo guys, selamat datang kembali di channel Bang Jaja. Kali ini, Bang Jaja akan mengulas pertandingan paling bersejarah yang mempertemukan dua tim hebat, yaitu Jerman versus Jepang, sesuai cerita yang ada di manga Rising Sun guys. Jadi, ini kelanjutan dari video sebelumnya. Ini tabel tim saat berada di sistem grup. Dari setiap grup, dua tim teratas berhak masuk ke 8 besar. Kemudian, ini masing-masing tim yang lolos ke 8 besar. Meksiko versus Spanyol, Jerman versus Jepang, Prancis versus Amerika, dan Argentina versus Brazil. Jadi ini yang mau kita bahas guys, Jerman versus Jepang. Pertandingan ini juga Bang Jaja sebut pertandingan berdarah, karena sangat banyak momen yang sangat menegangkan guys. Salah satunya saat Jun Misugi hampir meninggal guys. Jadi guys, karena cerita ini paling panjang, hampir memakan 500 lembar komik, jadi Bang Jaja buat 2 part. Dan ini video part pertamanya guys, nanti Bang Jaja akan buat part keduanya. Jadi buat kalian yang belum subscribe dulu guys, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jaja. Oke guys, langsung aja kita mulai videonya. Bis kedua tim pun telah sampai, terlihat supporter kedua tim telah menantinya. Saat Schneider berada di ruang tunggu, sang pelatih pun mengatakan, Muller dan Kart dalam kondisi cedera saat melawan Brazil. Oleh karena itu, Smith bersaudara menjadi spesialis bertahan. Swell pun akan menjadi bek tengah menggantikan Aldo Pick yang terkena kartu merah saat pertandingan melawan Brazil. Tujuannya untuk mengurangi beban Muller. Jadi, dalam pertandingan ini, Kart dan Swell tidak dapat membantu penyerangan. Oleh karena itu, hanya Schneider, Chester, dan Margus yang hanya berusaha untuk mencetak gol. Dengan ini jelas, Jerman melakukan formasi bertahan. Ini daftar pemain kedua tim. Para pengamat mengatakan, kedua tim menggunakan formasi bertahan. Pertandingan pun akan dilakukan di La Coruña. Kedua tim sudah memasuki lapangan. Kick off babak pertama pun dimulai, bola dari Jerman. Schneider maju menggiring bola. Saat Tsubasa menghadang, benturan kedua kapten pun terjadi. Terlihat Schneider pun terpental. Ternyata itu tipuan. Saat sebelum mereka berbenturan, Schneider menarik kembali kakinya dan dia melompat sehingga bola itu bergulir menjauh dari Tsubasa dan diterima oleh Chester. Kemudian Schneider mendarat dengan sempurna. Chester pun memberikan bola kepada Schneider. Schneider pun langsung melakukan jumping fire volley. Bola melesat cepat ke gawang Wakabayashi, tapi bola itu dapat ditangkap dengan sempurna oleh Wakabayashi. Bola pun langsung diberikan kepada Tsubasa, tapi kali ini para pemain Jerman bertahan. Sementara Smith bersaudara terus membayangi Misaki dan Tsubasa. Lalu terlihat Misugi melakukan overlap. Tsubasa pun memberikan bola kepada Misugi di sisi kanan lapangan. Lalu Misugi pun melakukan crossing ke sisi kiri lapangan. Terlihat Soda juga melakukan overlap. Saat Soda menguasai bola, Soda langsung melakukan crossing. Terlihat Wakashimatsu akan menyosong bola, tapi bola itu hanya dipoles oleh kepalanya. Ternyata bola itu umpan untuk Hyuga. Hyuga pun langsung melakukan tiger headingnya, tapi bola dapat diblok oleh Swell. Saat bola itu bebas, Hyuga pun akan melakukan shooting. Tapi kali ini Kart yang memblok bola itu. Bola itu pun bergulir ke arah Tsubasa. Tsubasa pun akan melakukan tendangan drip shootnya, tembakan yang diajarkan oleh Roberto. Sementara Smith mencoba menghadangnya dari belakang. Tsubasa pun berhasil melakukan tembakan. Smith gagal memblok bola. Bola itu melesat dan mengarah ke pojok kanan atas gawang Muller. Tapi bola itu dapat ditinju oleh tangan kiri Muller yang sedang cedera. Kini Tsubasa pun akan melakukan tendangan penjuru. Dari sisi ini, Tsubasa akan melakukan flying drip shoot. Tsubasa langsung melakukan tembakan. Bola itu pun melambung dan menukik tepat ke arah Matsuyama. Matsuyama pun langsung melakukan angle shotnya. Bola melesat ke pojok bawah gawang Muller. Muller pun melompat meraih bola itu dan bola pun dapat ditangkap hanya dengan menggunakan satu tangan. Jadi guys, sebelum pertandingan dimulai, pelatih kira sudah mengetahui formasi Jerman yang akan bertahan. Maka dari itu, pelatih kira pun memerintahkan para pemain untuk melakukan badai tembakan kepada Jerman. Soda pun melakukan shooting, tapi dapat diblok oleh Muller. Kemudian Misugi melakukan drip shoot, tapi lagi-lagi dapat diblok oleh Muller. Pada titik ini, Jerman dalam tekanan. Schneider pun mengakui kehebatan Jepang yang membuat Jerman bertahan. Pemain Jerman yang lain pun sangat khawatir dengan kondisi Muller yang terus-menerus menerima tembakan. Pemain Jerman pun mulai menyebar agar keluar dari tekanan. Sementara, Tsubasa dan Misaki akan melakukan teknik baru mereka. Di sisi lain, terlihat Nita sangat kesal karena tidak dimainkan. Pertandingan dilanjut kembali. Jepang masih menguasai bola, membangun serangan dengan operan-operan pendek. Kini Misugi menguasai bola di sisi kanan lapangan. Max pun menghadangnya. Tapi dengan kehebatannya, Misugi melewati Max dan terus maju menggiring bola. Tsubasa dan Misaki yang terus dibayangi oleh Smith bersaudara berlari menjauhi dari kawalan. Kemudian Misugi langsung melakukan centering ke arahnya.
Kurt yang dalam kondisi buruk pun mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Tsubasa dan Misaki. Kemudian Kurt berlari ke arahnya dan kini Kurt berada di tengah mereka. Tsubasa dan Misaki pun gagal melakukan teknik baru mereka. Kini bola itu mengarah kepada Wakashimatsu. Wakashimatsu pun langsung melakukan backpass ke arah Hyuga. Hyuga yang tanpa pengawalan langsung melakukan Raiju shoot-nya. Lagi-lagi bola itu diarahkan ke kiri gawang Muller. Bola pun melesat dengan sangat cepat. Terlihat Muller melompat dan akan meninju bola itu. Bola itu pun berhasil ditinju oleh Muller yang menghasilkan tendangan penjuru. Para pemain Jepang pun terkejut melihat kehebatan Muller. Sementara itu guys, pelatih Kira mulai merasa bahwa strategi tembakan badai tidak efektif dan dia mencoba peruntungan dengan menyerang di dalam area penalti saat tendangan penjuru, dan dia pun memerintahkan Igawa dan Soga untuk maju. Kali ini Misaki yang akan melakukan tendangan. Bola pun ditendang oleh Misaki. Bola melambung tinggi di depan mulut gawang dan mengarah kepada Wakashimatsu. Tapi Swell membloknya. Lalu secara tiba-tiba Kurt merebut bola dan menendangnya. Bola itu pun diterima oleh Smith. Kemudian Smith memberikan bola itu kepada Schneider. Saat Schneider menguasai bola, Shingo maju menghadangnya. Kemudian dengan kekuatannya Schneider maju melewati Shingo. Kini Misugi dan Matsuyama menghadangnya. Tapi Schneider melakukan back pass kepada Chester. Dengan timing yang pas, Chester pun melambungkan bola itu. Kemudian Schneider berlari melewati Misugi dan Matsuyama. Tapi secara tiba-tiba Wakabayashi keluar dari sarangnya, melompat dan menyundul bola itu. Bola yang bebas mengarah kepada Aoi Shingo. Pada titik ini, Tsubasa dan Misaki masih belum bisa melakukan teknik baru mereka karena Kurt selalu menggagalkannya. Dalam pertandingan ini, Kurt menjadi komando di lini bertahan Jerman. Sementara saat Jepang membangun serangan, Smith memotong bola dan Jerman mulai menyerang saat ini. Bola pun diberikan kepada Chester. Sementara itu, Schneider berlari ke depan. Chester langsung memberikan bola kepada Margus. Jerman menyerang hanya dengan 3 pemain ini. Saat Margus melakukan heading, Soga pun membloknya. Bola itu pun bergulir ke arah Chester. Tapi Igawa melakukan tackling dan merebut bola. Serangan Jerman pun berakhir. Igawa langsung memberikan bola itu kepada Tsubasa. Tsubasa pun maju menggiring bola melewati Kevin Smith. Kini Eric Smith mencoba menghadangnya. Tapi dengan kecepatan kakinya, Tsubasa dapat melewatinya. Kini Smith bersaudara telah dilewatinya. Kemudian Tsubasa dan Misaki melakukan tendangan gabungan. Bola itu melesat cepat dan tidak beraturan. Karena bola itu tidak beraturan, 3 pemain Jerman yaitu Kurt, Swell, dan Mayer mencoba menghadangnya. Bola itu pun mengenai Kurt dan Kurt pun terbang terbawa bola itu ke arah gawang. Tapi dengan bahunya Muller menahan Kurt. Sementara itu Hyuga berlari meraih bola yang bebas. Hyuga pun melompat melakukan diving heading. Tapi dengan tangan kanannya Muller menahan bola itu. Tapi guys, dengan kekuatan headingnya, Muller pun tak mampu menahannya. Bola itu masuk bersama Muller dan Hyuga. Gol pertama pun tercipta. Tapi peluit berbunyi, wasit pun mendekatinya. Ternyata gol ini tidak sah karena Hyuga mendorong tubuh Muller dan itu dianggap pelanggaran. Skor pun masih imbang 0-0. Pertandingan pun dilanjut kembali. Shingo dan Matsuyama mencoba merebut bola. Matsuyama berhasil mendapatkan bola. Lalu bola itu diberikan kepada Shingo. Shingo pun langsung memberikan bola kepada Tsubasa. Secara tiba-tiba, Smith memotong bola itu. Tapi bola direbut kembali oleh Misugi. Kini Smith bersaudara mengepungnya. Saat perebutan bola terjadi, Tsubasa pun menendang bola itu. Dan bola diterima oleh Misaki. Misaki maju menggiring bola. Tapi Kurt menghadangnya. Dengan kejeniusannya, Misaki pun melompat melewati tackling dari Kurt. Saat Misaki berada di udara, secara tiba-tiba Swell menghadang seperti burung purba. Misaki pun terjatuh, bola pun ditendang jauh ke depan. Margus menyundulnya dan diberikan kepada Chester. Tapi Soda melakukan tackling ke arahnya. Tackling Soda pun membuat bola bergulir ke arah Schneider. Schneider pun menguasai bola. Wasit tidak meniup peluit karena ini keuntungan untuk Jerman. Kini di hadapannya ada Igawa dan Soda menghadang. Schneider pun maju menggiring bola. Saat Igawa melakukan tackling, Schneider melompat dan melewatinya. Saat Schneider berada di udara, Soga pun menghadangnya. Benturan pun terjadi. Saat mereka terjatuh, Schneider melompat memburu bola yang bebas. Schneider pun akan melakukan overhead fire. Tapi secara tiba-tiba, Wakabayashi melompat dan menangkap bola itu. Babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0. Schneider pun meminta maaf karena belum bisa mencetak gol. Kurt pun berkata, Wakabayashi adalah orang yang memahami Schneider dengan sepenuhnya. Jika ingin mencetak gol, gunakan cara lain selain fire shot-nya. Sementara itu, para penonton pun terkejut. Baru menyadari ternyata ada Michael yang menonton sejak awal pertandingan di tribun.
Kemudian, para wartawan menanyakan tujuannya menonton pertandingan ini apa. Michael pun mengatakan dia ingin mengetahui siapa yang akan menjadi lawannya nanti di semifinal. Pertandingan pun dilanjut kembali, kedua tim memasuki lapangan. Kick-off babak kedua bola dari Jepang. Tsubasa dan Misaki maju menggiring bola, tapi pemain Jerman pun menghadangnya. Kemudian Tsubasa memberikan bola ke belakang. Saat Misaki menguasai bola, Margus membloknya, tapi kini bola dikuasai oleh Misugi. Saat Misugi dan Tsubasa maju menggiring bola, dari samping Schneider melakukan tackling, tapi bola itu kini dikuasai oleh Tsubasa. Tsubasa dan Aoi pun melakukan umpan 1-2, tapi pertahanan Jerman sangat ketat. Singo tidak mendapatkan celah, para pemain terus dibayangi. Akhirnya, Singo melakukan passing ke belakang, tapi 3 pemain Jerman memburu bola itu. Saat Matsuyama akan meraih bola itu, tiba-tiba Schneider melakukan tackling. Bola pun mengarah kepada Chester. Aoi Singo melakukan blunder. Kini, 3 pemain Jerman pun melakukan trio kombi mereka. Yang tersisa hanya Igawa dan Soga. Saat Igawa menghadang Chester, bola pun diberikan kepada Schneider. Igawa langsung melakukan tackling ke arahnya. Tapi bola itu dibiarkan oleh Schneider. Kini Margus menguasai bola. Schneider pun melompat menghindari tackling Igawa. Saat Margus menguasai bola, Soga pun maju menghadang, tapi bola diberikan kembali kepada Schneider. Soga membalikkan tubuhnya dan melakukan tackling ke arah Schneider, tapi Schneider menahan bola itu dengan kedua kakinya. Kini Schneider bebas dan akan melakukan tembakan. Dari sisi kiri, Soga pun melakukan tackling memblok bola. Schneider pun lebih dulu melakukan fire shot andalannya. Bola melesat ke gawang Wakabayashi. Lagi-lagi, dengan tangan kirinya, Wakabayashi menepis bola itu yang menghasilkan tendangan penjuru. Sementara itu, Soga pun cedera akibat tacklingnya terhadap Schneider. Soga pun ditanduk ke sisi lapangan. Chester pun akan melakukan tendangan. Kart pun menyuruh Swell untuk maju karena memiliki tubuh tinggi. Hyuga dan Wakashimasu pun ikut turun ke pertahanannya. Chester pun melakukan tendangan. Bola itu meluncur ke depan gawang Jepang. Mayer dan Swell pun melompat memburu bola. Dan lagi-lagi Wakabayashi melompat menangkap bola itu. Saat bola keluar lapangan, Ishizaki pun masuk menggantikan Soga. Ishizaki memerintahkan Misugi untuk menjadi bek tengah, sementara dia menjadi seat back. Kemudian, Ishizaki memberitahu pesan yang disampaikan oleh pelatih Kira, yang mengatakan lakukan serangan sisi lapangan. Kemudian, Ishizaki memberitahu Tsubasa dan Misaki untuk bersiap-siap karena dia akan membantu mereka untuk melakukan teknik baru mereka. Karena mereka memang selalu berlatih bertiga di pinggir pantai. Pertandingan dilanjut kembali. Singo melemparkan bola kepada Tsubasa. Saat Tsubasa menerima bola, bola diberikan ke sisi kiri kepada Soda. Saat Soda dihadang, bola dikembalikan kepada Tsubasa. Kini Tsubasa memberikan bola ke sisi kanan kepada Ishizaki. Saat Ishizaki menguasai bola, dia langsung maju menggiring bola. Max pun mencoba menghadangnya. Dari sisi lain, Singo meminta bola itu. Tapi Ishizaki malah maju menantang Max. Saat Ishizaki berhadapan dengan Max, Ishizaki pun langsung menunjukkan tekniknya yang selama ini telah dia latih. Ishizaki pun berkata dia akan melakukan sekali dalam seumur hidup bermain khusus. Dia pun langsung melakukan heel lift dan melewati Max. Kemudian Ishizaki meraih bola itu. Bola itu pun mendarat tepat di wajahnya. Ishizaki pun terus berlari dan mengarah ke arah gawang Muller. Kini Mayer menghadangnya. Ishizaki pun akan melakukan tendangan. Ternyata Ishizaki melakukan centering ke arah Tsubasa dan Misaki. Kini Tsubasa dan Misaki akan melakukan teknik barunya. Mereka berdua melompat dan berputar di udara. Di sini akan Bang Jaja jelasin sedikit. Jadi guys, tembakan ini adalah tembakan baru mereka. Santana dan Natureza pernah melakukan tembakan ini, mengkombinasikan 3 pemain, Tornado Shoot milik Romahino, Raiju Shoot milik Kojiro Hyuga. Kemudian tembakan itu menjadi tembakan Handosu Sokujinho, yaitu milik Shunko, pemain Cina. Nah, kali ini Tsubasa dan Misaki akan melakukan tembakan yang sama, hanya saja dilakukannya di udara guys. Tembakan ini pun dinamai Tornado Sky Alpha. Para pemain pun terkejut dengan apa yang mereka lakukan. Bola itu pun melesat sangat cepat. Muller pun tak dapat bergerak sedikit pun, bahkan sampai merobek jaring. Gol pertama pun tercipta. Jepang merayakan gol pertamanya. Akhirnya, teknik yang selama ini dia latih bersama Ishizaki dapat membobol gawang Jerman. Schneider pun memberikan semangat kepada teman-temannya. Pertandingan dilanjut kembali. Schneider memberikan bola kepada Kart. Dengan ketertinggalan 1 angka, kini Kart ikut membantu menyerang. Kart pun langsung menggiring bola. Tsubasa dan Misaki pun menghadangnya. Kemudian, Kart menendang bola ke arah Margus. Tapi, Ishizaki dan Igawa pun akan memblok bola itu. Margus melompat dan menyundul bola. Bola itu pun diberikan kepada Schneider. Schneider pun langsung melakukan overhead fire shot-nya. Tapi, Misugi membloknya. Lagi-lagi, Wakabayashi terbang dan menangkap bola.
Bola pun diberikan kepada Soda. Soda melakukan umpan 1-2 dengan Aoi dan maju menggiring bola. Tapi Smith bersaudara menghadangnya. Bola pun dapat direbut, kemudian diberikan kepada Curt. Curt pun langsung maju menggiring bola dengan dribble andalannya. Dia melewati Tsubasa dan Misaki, kemudian memberikan bola kepada Schneider. Aoi dan Matsuyama yang mencoba memotong bola pun gagal. Saat Schneider meraih bola, tiba-tiba Wakabayashi maju dan menangkap bola itu. Jerman gagal lagi mencetak gol. Aksi Wakabayashi luar biasa pada pertandingan ini, berkali-kali menggagalkan serangan Jerman. Pertandingan dilanjut kembali. Saat Singo menguasai bola, Smith bersaudara menghadangnya. Lagi-lagi bola Singo dapat direbut. Bola langsung diberikan kepada Curt. Tapi Curt mempercayai Chester untuk mendapatkan bola. Kemudian Curt maju menyerang. Wakabayashi mengatakan, Curt jangan dibiarkan mendapatkan bola, dia harus selalu dibayangi. Soda pun membayanginya. Margus dan Schneider juga dibayangi. Chester yang tidak mendapatkan celah pun langsung melakukan syuting, tapi Wakabayashi menepisnya. Tendangan penjuru pun akan diambil oleh Curt. Curt pun bersiap dan langsung menendang bola. Bola melambung tinggi di depan gawang, tapi lagi-lagi Wakabayashi terbang dan menangkap bola itu. Segera Wakabayashi memberikan bola kepada Hyuga. Hyuga dan Wakashimasu pun melakukan Toho Golden Kombi. Mereka melakukan umpan 1-2 melewati pemain Jerman. Pada titik ini, pemain bertahan Jerman pun berada di depan dan menyisakan Magat yang mencoba menghadangnya. Magat pun melakukan tackling tepat ke arah bola. Benturan pun terjadi. Dengan kekuatan dribblenya, Hyuga melewati Magat. Dribble ini spesial milik Hyuga yang dinamai di Chokusen Teki Dribble. Saking dahsyatnya sampai membuat Magat terputar, guys. Kini Hyuga dan Wakashimasu berhadapan dengan Muller. Saat Hyuga akan melakukan shooting, Muller melompat menghadangnya. Tapi bola itu diberikan kepada Wakashimasu yang berada di sisinya. Saat Wakashimasu akan menendang bola itu, tiba-tiba Sewell melakukan tackling. Wasit pun meniup peluit pelanggaran. Sewell pun mendapatkan kartu kuning. Jepang pun mendapatkan hadiah penalti. Sementara itu, terlihat Wakashimasu cedera dan harus mendapatkan penanganan. Hyuga pun bersiap akan melakukan eksekusi penalti. Hyuga membelakangi bola. Saat peluit berbunyi, Hyuga membalikkan tubuhnya dan langsung menendang bola. Secara bersamaan, Muller pun melompat ke sisi kiri. Tapi bola mengarah ke sisi lain. Muller pun menggunakan kakinya menendang bola itu. Tapi bola itu terlalu kuat, yang membuat kaki Muller tidak kuat menahan tendangan itu. Gol kedua untuk Jepang pun tercipta. Jepang pun merayakan gol keduanya. Sementara Jerman tertunduk lesu. Jerman pun melakukan pergantian pemain. Smith bersaudara digantikan oleh Hein dan Gothe. Dengan ini, jelas Jerman akan melakukan penyerangan. Sementara Wakashimasu bermain kembali. Jadi guys, Gothe ini dulu menjadi penyerang bersama Schneider. Tapi karena dia lemah di otot paha belakang, jadi Margus yang menggantikan posisinya. Jerman benar-benar fokus menyerang saat ini. Kedua tim bersemangat bertanding. Pertandingan pun dilanjut kembali. Jerman menyerang. Kini Gothe di sisi kiri menguasai bola. Tapi Ishizaki menghadangnya. Dengan mudah Gothe pun melewati Ishizaki. Kemudian Misugi melakukan tackling. Tapi Gothe langsung melakukan shooting. Bola itu sedikit menyentuh kaki Misugi. Sehingga gerak bola berubah. Kini bola mengarah ke gawang Wakabayashi. Tapi Wakabayashi dapat membloknya. Kemudian Margus melompat menyundul bola yang bebas. Tapi Igawa membloknya. Schneider pun berlari meraih bola itu. Dan Schneider pun langsung melakukan jumping fire volley. Tapi Matsuyama dan Aoi menghadangnya. Dengan kekuatannya, Schneider pun dapat mempertahankan bola. Dan Schneider akan kembali melakukan tembakan. Tapi Wakabayashi pun maju menghadangnya. Saat Schneider melakukan fire shotnya, Wakabayashi pun memeluk bola itu. Wakabayashi pun terbang bersama bola yang dipeluknya. Saat Wakabayashi akan melewati garis gawang, dia melemparkan bola ke atas yang menghasilkan tendangan penjuru. Lagi-lagi Jerman gagal mencetak gol. Tendangan penjuru pun bola diberikan kepada Gothe. Lalu Gothe kembali melewati Ishizaki. Tapi Misugi melakukan tackling. Bola pun langsung diberikan kepada Ishizaki. Jepang pun melakukan serangan balik. Hyuga dan Wakashimasu pun maju menyerang. Tapi Wakashimasu terpincang-pincang. Sepertinya lukanya cukup parah. Kemudian Hyuga meminta bola itu kepada Ishizaki. Tapi Hyuga terus dibayangi oleh Sewell. Ishizaki pun menendang jauh bola itu dan diarahkan kepada Tsubasa dan Misaki. Tsubasa dan Misaki pun melompat bersamaan. Tapi tiba-tiba Curt menarik Misaki hingga dia terjatuh dan menggagalkan aksi kombi Jepang. Wasit pun meniup peluit yang menandakan pelanggaran. Curt pun mendapatkan kartu kuning. Tendangan bebas untuk Jepang. Tsubasa bersiap untuk menendang bola. Saat peluit berbunyi, Tsubasa langsung menendang bola itu. Bola melesat melewati pagar penjaga, tapi Muller dapat meninjunya dan menghasilkan tendangan penjuru.
Wakashimasu pun digantikan oleh Nitta. Misugi pun bersiap akan melakukan tendangan penjuru. Misugi pun langsung menendang bola itu. Bola melambung dan menukik tepat ke arah pojok atas gawang Muller. Tapi lagi-lagi Muller dapat meninju bola itu. Kini Soda yang akan melakukan tendangan penjuru. Soda pun langsung melakukan tendangan kamisorinya. Bola menukik dan mengarah ke gawang Muller. Kali ini Muller menangkapnya hanya dengan menggunakan satu tangan. Bola pun diberikan kepada Kurt. Kurt pun maju menggiring bola, tapi Tsubasa dan Misaki menghadangnya. Kurt pun meminta agar Goten memberikan support kepadanya. Kemudian Kurt terus maju dan menantang mereka. Dengan dribble andalannya, Kurt pun melewati Tsubasa dan Misaki seperti landak berduri. Tapi tiba-tiba Tsubasa membloknya dengan menggunakan teknik spesial rebound. Tapi dengan cepat Goten kembali merebut bola itu. Tapi Matsuyama dan Aoi membloknya dan bola melambung tinggi. Bola yang bebas pun diambil oleh Misaki dan langsung melakukan overhead. Tapi Sewell melompat tinggi seperti burung purba menahan bola itu. Setelah Sewell mendarat, tanpa terduga dia langsung melakukan shooting dari tengah. Dan tembakan ini sama persis seperti tembakan Reiju Hyuga. Bola itu melesat lurus ke gawang Wakabayashi. Tapi Chester menyentuh bola itu sehingga laju bola berubah, membuat Wakabayashi mati langkah. Dengan refleks yang sangat cepat, Wakabayashi pun mampu menepis bola. Bola itu pun membentur Mister Gawang dan bergulir di garis gawang. Terlihat Schneider berlari memburu bola itu. Tapi dengan cepat Wakabayashi bangun dan melompat meraih bola itu. Wakabayashi pun melompat dan menangkap bola itu dengan tangan kirinya. Sementara terlihat Schneider sudah dalam posisi menackling bola. Sementara Michael yang menonton pertandingan itu berkata, tragedi telah terjadi. Dan benar saja, tackling itu mengenai punggung Wakabayashi dan merobek punggung Wakabayashi. Para pemain pun terkejut melihat tragedi itu. Misugi pun langsung melepaskan bajunya untuk menahan darah yang keluar dari punggung Wakabayashi. Hyuga pun melepas bajunya. Mobil darurat pun tiba. Wakabayashi pun langsung dibawa untuk perawatan. Schneider pun mendapatkan kartu kuning.